pergerakan IHSG pada Jumat kemarin, terlepas narasinya itu tergolong cukup negatif ya, my friends ya, akibat dari serangan Israel ke Iran, dan Iran pun juga membalas. Dan kalau misalnya kita boleh bilang pada perdagangan hari Jumat kemarin, asingnya itu masih menyatakan net buy. Jadi beberapa bank ada yang net buy, ada juga yang net sell. Jadi cukup balance lah ya kalau kita boleh bilang. Tapi tidak terjadi penjualan atau outflow yang masif ya, justru malah terjadi net buy. Jadi ini sebenarnya salah satu tanda kutip sinyal yang positif yang pertama. Jadi kalau toh pun terjadi koreksi untuk IHSG, koreksinya itu ekspektasi tidak akan terlalu dalam. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua mengenai perkembangan dari geopolitik ya, dari Israel sama Iran. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin berita-berita yang beredar selama kita libur Sabtu Minggu, itu luar biasa, tensinya tinggi sekali. Dan kalau misalnya my friends coba perhatiin di beberapa social media platform itu banyak banget update ya yang terjadi di ibu kota Israel dan juga yang terjadi di kota-kota besar di Iran, itu saling terjadi serangan dan imbasnya itu sangat luar biasa sekali. Nah, baik lagi dari sisi kemanusiaan, kita pasti tidak menginginkan ini berlanjut ya, karena gimana pun juga yang namanya perang, endingnya itu pasti tidak akan bagus untuk semuanya. Dan ekspektasinya kalau sampai meluas, sudah pasti akan banyak pihak yang dirugikan. Itu hal yang pertama yang kita mau sampaikan, bahwa kita tidak mendukung ini terjadinya perang untuk terus berlanjut. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita melihatnya dari sudut pandang pasar atau perspektif pasar, apa sih yang diperhatikan sama pasar saat ini? Normalnya ketika geopolitik itu meningkat, risiko geopolitik itu meningkat, pertanyaan berikutnya adalah dari sisi sekutunya Israel, dari sisi sekutunya Iran, itu responnya seperti apa? Apakah mereka terus tanda kutip mendorong untuk melanjutkan perang tersebut, atau mendukung untuk segera tercapainya kesepakatan perdamaian. Jadi kalau dari sisi pasar, yang mau dilihat terlebih dahulu adalah hal seperti itu. Kenapa? Karena kalau tensi tinggi ini terus meningkat, ini akan panjang sekali my friends. Panjang dalam arti kata kayak seperti ini. Kalau nanti sudah pasti supply pasti akan terganggu ya, berhubungan dengan minyak, dengan gas pasti akan terganggu. Selain itu juga kalau sampai area-area perairan itu ditutup, jalur perdagangan ditutup seperti Selat Hormuz ditutup, sudah pasti akan mengganggu supply dan pasti akan berimbas kepada harga komoditas. Jadi imbasnya ini akan besar sekali, dan komoditas-komoditas yang terkorelasi, yang terimbas karena biaya transportasi itu naik, sudah pasti akan mengalami peningkatan. Hal ini seperti yang sudah pernah kita, kalau misalnya my friends pernah merasakan atau melihat impact-nya waktu kejadian Rusia sama Ukraina, itu imbasnya jadi kemana-mana. Nah, ini yang jangka panjangnya bisa berimbas ke pergerakan komoditas dan pada akhirnya meningkat ke arah inflasi. Nah, ketika kita balik lagi membahas kira-kira dari sisi kubunya Israel, dari sisi kubunya Iran, itu responnya seperti apa? Salah satu sosok yang diperhatikan sama pasar ketika kita libur kemarin itu adalah Donald Trump nih, my friends. Jadi kalau my friends perhatiin, apa yang dia sebutkan, apa yang dia katakan, itu yang sangat berpotensi merubah peta dan merubah pergerakan secara signifikan. Kalau misalnya kita merujuk ke social media miliknya Donald Trump, yakni Truth Social, di mana dia beberapa kali memberikan statement nih, setelah dia teleponan sama Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Terus dia juga bilang bahwa saat ini dia bilang AS itu tidak ada sangkut pautnya serangan Israel terhadap Iran. Jadi ini yang pertama dia bilang. Terus dia bilang juga bahwa dia akan melawan ibaratnya kalau Iran itu tanda kutip menyentuh Amerika Serikat gitu ya. Dan dia bilang bahwa dia mengancam bahwa dia akan memberikan serangan pada level yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Itu statement yang beberapa yang di-highlight sama banyak pihak ya. Dan yang paling menarik dari statementnya Donald Trump kemarin, di hari Minggu kemarin, itu adalah dia bilang bahwa sebenarnya kita bisa mencapai kesepakatan nih antara Iran sama Israel. Jadi ini seharusnya konflik ini harusnya selesai. Jadi konflik ini harus segera berakhir dan bisa mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Terus juga kalau misalnya ditanya sama beberapa media kan, apakah Donald Trump ini responnya akan seperti apa ya? Pokoknya intinya dia bilang bahwa memang pada saat hari Sabtu kemarin, Sabtu atau hari Jumat, seharusnya ada jadwal pembicaraan antara Iran dan juga dengan Amerika Serikat mengenai kesepakatan yang berhubungan dengan nuklir ini. Tapi karena serangan-serangan tadi, Iran juga membalas. Donald Trump bilang bahwa ya seharusnya ada kesempatan lain lah untuk membahas masalah ini. Jadi kalau boleh dibilang,
tensi memang tinggi antara Iran sama Israel dan juga mungkin daerah-daerah di sekitar tersebut, tapi beberapa pihak yang berada di sekitar baik itu Israel dan juga Iran, mereka saat ini memberikan tone-nya itu ya udah deh lebih baik damai. Ya, ini yang sebenarnya ditunggu sama pasar, imbasnya akan seperti apa? Kalau ditanya imbasnya akan seperti apa, kita langsung lihat aja my friends ke pergerakan harga minyak. Jadi kalau misalnya my friends lihat di pagi hari ini, harga minyak untuk crude oil WTI, untuk yang futures-nya ini, kalau tadi pagi dibuka di kisaran $74 per barrel, pagi ini tadi sempat di kisaran 71 sampai 72. Jadi terjadi koreksi ya setelah dibuka itu di angka yang lebih tinggi dibandingkan penutupan pada hari Jumat kemarin. Jadi kalau misalnya my friends baca juga berita, ketika kita libur, banyak banget pihak yang langsung bilang bahwa oh ini harusnya minyak ke $90 per barrel atau ke $120 per barrel kalau sampai berlanjut dan segala macam. Nah, sejauh ini kalau kita lihat dari sudut pandang pasar setelah beberapa hari libur dan juga statement-statement dari kubu-kubu yang berada di sekitar baik itu Israel dan juga Iran, tone-nya itu lebih ke arah perdamaian. Jadi kita bisa lihat bahwa pembukaannya 74, pagi hari ini sudah mulai terjadi koreksi. Dan kalau misalnya my friends nonton Tiger Insight hari Jumat kemarin, kita memberikan informasi meskipun di judulnya itu nggak muncul ya my friends ya. Jadi kita baru lihat beritanya itu pas kita mau mulai Tiger Insight. Yang jelas kita memberikan gambaran bahwa kalau my friends punya portfolio yang berhubungan dengan minyak atau yang terkorelasi lah dengan komoditas tersebut karena imbas dari sisi Iran sama Israel ini, ada baiknya kalau memang short term itu mulai mengurangi posisi terlebih dahulu. Karena baik lagi kita expect pengennya sih nggak berlanjut dan biasanya kalau naik terlalu signifikan biasanya akan diikuti dengan koreksi. Pertanyaan berikutnya adalah memang sebenarnya Donald Trump itu salah satu orang yang sangat diperhatikan sama pasar ini, maunya ini lanjut perang atau tidak sih? My friends harus ingat bahwa tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni The Fed itu akan melaksanakan agenda meeting ya, yang dimana pada akhirnya kita akan mendengar akan terjadi perubahan nggak dari suku bunga acuan. Meskipun saat ini arahnya sangat kecil sekali terjadi pemangkasan, tapi bulan depan itu akan ada rapat lagi yang akan dilaksanakan sama The Fed. Dan seperti kita ketahui, Donald Trump adalah pihak yang paling keras bilang bahwa ini harusnya terjadi pemangkasan. Tapi baik lagi, dengan adanya serangan Iran dan Israel seperti ini, pasti ekspektasinya inflasi itu bukan turun, tapi justru akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan kalau sampai naik signifikan, kita ekspektasi pemangkasan suku bunga itu akan jauh sekali dari arah tersebut ya, my friends. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya dilihat, Donald Trump seharusnya kalau dia masih berpegang teguh ya dengan pendiriannya, harusnya dia tidak terlalu mendukung lah serangan ini karena pada akhirnya akan membuat Amerika Serikat itu kewalahan juga karena ketika inflasi naik harapan pemangkasan suku bunga akan jauh dan pasti ini akan berimbas ke ekonomi Amerika Serikat yang seperti kita ketahui budget defisitnya pun juga sangat besar sekali dan sangat bermasalah lah saat ini. Jadi kalau boleh dibilang apa rekomendasinya untuk saham-saham yang terkorelasi dengan minyak dan juga yang berhubungan dengan minyak untuk jangka pendek ya, saya ngomong jangka pendek dengan ekspektasi harapannya perang ini bisa segera berakhir, ya bagi my friend ada baiknya mengurangi posisi terlebih dahulu ya, dan kalau misalnya nanti ada perubahan dari sisi narasi, dari sisi demand itu akan lebih bagus untuk saham-saham yang berhubungan dengan oil dan gas atau yang terkorelasi dengan berita tersebut.